Indra duduk sendirian di pinggir trotoar, menatap kotak-kotak plastik berisi bumbu sambal yang belum sempat ia bungkus. Di sekelilingnya, udara pagi kota kecil Cimahi mulai hangat, disusupi suara klakson mobil dan langkah kaki pejalan kaki yang sibuk. Ia baru saja berusia 19 tahun, usia di mana banyak anak seusianya masih memilih bersantai atau melanjutkan pendidikan, tapi tidak baginya. Setelah lulus dari SMK beberapa bulan lalu, Indra langsung memutuskan untuk mencari jalan hidup sendiri. Bukan karena tidak ingin melanjutkan kuliah, tapi karena ia tahu ibunya tak akan mampu membiayainya. Ayahnya telah tiada 5 tahun silam, meninggalkan mereka berdua dengan kenangan dan tanggung jawab yang harus terus dibawa maju. Indra, kamu yakin mau kerja sendiri? Masih ada waktu buat pikir ulang, kata ibunya suatu sore sambil menyapu halaman rumah kecil mereka. Indra tersenyum pelan. Iya bu, saya udah mikir matang. Kalau nunggu panggilan kerja dari orang, kapan saya bisa bantu ibu? Ibunya diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kamu ini mirip banget sama ayah kamu, selalu mikirin orang lain duluan. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di ujung gang sempit, dengan tembok yang mulai retak dan genteng yang kadang bocor saat hujan. Meski begitu, rumah itu tetap menjadi tempat ternyaman bagi Indra. Ia tahu, setiap hari adalah perjuangan bagi ibunya untuk tetap kuat. Dan kini, giliran Indra lah yang harus menjadi penopang keluarga itu. Hidupnya memang tidak mudah. Sejak ayahnya meninggal, beban ekonomi keluarga terasa semakin berat. Ibunya sempat mencoba menjahit dan membuat kue untuk dijual, tapi penghasilannya tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Indra pun sadar bahwa jika ia ingin masa depan yang lebih baik, ia harus memulainya dari bawah. Ia memilih jalur yang tidak populer di kalangan remaja seusianya, usaha mandiri. Dengan modal nekat dan sedikit tabungan, ia memulai usaha ayam geprek di tepi jalan. Bukan karena ia suka berdagang, tapi karena ia percaya, selama tekun dan jujur rezeki pasti datang. Aku cuma mau ibu bisa tidur nyenyak lagi. Gak khawatir soal uang, gumamnya pada diri sendiri, sambil merapikan etalis kayu bekas yang ia sulam dengan cat putih dan tulisan, Ayam Geprek Indra yang sederhana. Pagi itu Indra sudah berdiri di balik etalase kayunya, tangannya sibuk menggoreng ayam satu persatu hingga renyah dan kuning keemasan. Udara panas dari minyak goreng membasahi wajahnya, tapi ia tak peduli. Yang penting ayamnya matang sempurna, renyah di luar, lembut di dalam. Di dekatnya, nasi putih hangat dan sambal bawang siap menemani setiap pesanan yang datang. Yang adalah hari keduanya berjualan, tapi tekadnya terasa seperti sudah bertahun-tahun ia jalani. Setiap gerakannya punya tujuan, membantu ibunya tetap tenang, dan membuat hidup mereka lebih baik sedikit demi sedikit. Kamu sendirian jualan di sini? Tanya seorang pembeli parubaya sambil melihat-lihat daftar harga. Iya pak, saya sendiri, jawab Indra sambil tersenyum ramah. Anak muda udah usaha sendiri? Bagus-bagus. Indra mengangguk pelan. Iya, saya coba aja dulu, semoga bisa jalan lancar. Pembicaraan itu mungkin biasa bagi orang lain, tapi bagi Indra, itu adalah semacam dukungan kecil yang membuatnya percaya bahwa ia tidak salah jalan. Ia tahu, banyak orang tua yang ingin anaknya kuliah atau bekerja di kantor ber-AC. Tapi baginya jalannya adalah di sini, di pinggir jalan, bersama asap kompor dan suara motor yang lewat. Namun memulai usaha bukan hal mudah. Modal terbatas membuatnya harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Etalase dibuat dari kayu bekas yang ia perbaiki sendiri. Kursi dan meja plastik murah ia beli dari pasar loak. Bahkan seragam putih hitam yang ia kenakan adalah baju lama dari teman kakaknya. Tapi meski begitu, ia tetap menjaga kerapiannya. Kalau kita jujur sama usaha, pasti ada jalan. Ucapnya pada diri sendiri setiap kali lelah mulai menggerogoti semangatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan arti benar-benar mencari rezeki dengan tangan sendiri. Tanpa janji manis, hanya kerja keras dan doa. Kamu udah buka izin ya? Tanya seorang pedagang gorengan dari lapak sebelah sambil membawa segelas teh manis hangat. Iya Pak Suryo, saya baru aja ambil surat dari dinas minggu lalu, jawab Indra sambil tersenyum. Bagus. Jadi kalau ada yang ganggu, kamu bisa tunjukkan. Indra mengangguk. Ia tahu pentingnya memiliki dokumen resmi. Bukan hanya sebagai perlindungan hukum, tapi juga sebagai bentuk penghargaan pada usaha itu sendiri. Ia ingin usahanya dikenal bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena cara kerjanya yang benar dan teratur. Sambal bawang yang ia buat bukan sekadar campuran cabai dan bawang. Ia menumbuknya secara manual. Memberi sedikit garam dan sedikit air jeruk nipis agar lebih nikmat. Ayam yang digoreng ia tiriskan cukup lama agar tidak berminyak. Bahkan penempatan bungkus makanan dan sendok
Plastik ia atur sedemikian rupa agar tampak rapi. Kalau kita mau dilayani dengan baik, kita harus mulai duluan layanan yang baik. Gumamnya pelan sebelum akhirnya menempelkan kertas bertuliskan buka di depan etalase kecilnya. Tidak lama kemudian, Indra sudah sibuk melayani 1-2 pelanggan yang mulai datang. Ia baru saja selesai membungkus pesanan nasi ayam geprek ketika suara sirine mobil polisi memecah suasana. Suaranya tidak keras tapi cukup dekat hingga membuat beberapa orang menoleh. Sebuah mobil patroli berhenti perlahan di depan lapaknya. 2 orang polisi keluar, yang satu lebih tua. Postur tubuhnya besar dan perutnya buncit. Yang satunya lagi lebih muda, bertubuh sedikit kempal. Lapak di sini bayar uang keamanannya belum? Tanya yang lebih tua. Langsung mendekati Indra tanpa basa-basi. Indra sedikit kaget tapi ia mencoba menjawab tenang. Saya punya izin resmi, Pak. Jadi saya pikir tidak ada uang keamanan. Polisi yang lebih muda melirik rekan tuanya, lalu tersenyum singkat. Izin apanya? Ini kan wilayah kami, harus bayar dulu biar aman. Indra mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tetap berusaha sopan. Ia mengambil map plastik tempat ia menyimpan salinan surat-suratnya, lalu menunjukkan dokumen itu sebagai bukti bahwa ia tidak melanggar aturan. Namun ternyata, bukti dan penjelasan Indra tidak cukup untuk membuat mereka puas. Yang lebih tua bernama Joko, hanya melihat sebentar lalu memberikan pandangan dingin. Surat macam ini banyak, kalau mau aman ya bayar. Indra menggeleng pelan. Maaf napa, saya tidak bisa bayar. Saya usaha sendiri, modal pas-pasan. Saya percaya sama aturan. Joko mendekat menatap Indra tajam. Kamu ini anak kecil, jangan sok-sokan taat aturan. Kami di sini yang jaga keamanan. Udara di sekitar mereka mulai panas. Beberapa pedagang lain yang melihat kejadian itu mulai menjauh, tak ingin ikut terseret. Indra menahan napas, berusaha tetap tenang, meski rasa takut mulai merasuk. Ia tahu ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Joko berdiri di depan Indra dengan tatapan dingin. Tangannya terlihat santai, tapi postur tubuhnya menunjukkan dominasi. Kami biasanya ambil 200.000 seminggu. Kamu baru buka, jadi bisa lebih murah? 100 saja. Suaranya rendah tapi jelas. Tidak seperti permintaan. Lebih mirip perintah. Indra memandang Joko dan Yudi bergantian. Hatinya mulai tidak tenang, tapi ia berusaha menjaga nada bicara tetap stabil. Saya benar-benar tidak bisa, Pak. Saya usaha sendiri, belum ada untungnya. Lagi pula saya sudah punya izin resmi. Ini semua kan nggak sah kalau dipaksa bayar. Yudi tersenyum kecil lalu berkata pelan, anak ini lucu. Dia pikir uang keamanan itu harus sesuai aturan, padahal kami yang bikin aturannya di sini. Joko mengangguk pelan seolah setuju dengan rekan mudanya. Ia kemudian melanjutkan, kalau kamu nggak mau bayar, jangan salahkan kami kalau nanti dagangan kamu berantakan atau kena tilang. Indra merasakan dadanya berdebar keras. Ia tahu ini ancaman, bukan sekadar pembicaraan biasa. Tapi ia tidak mundur. Silakan ambil uang saya, kalau emang ada aturannya. Kalau emang saya salah, bawa ke pengadilan. Tapi kalau cuma minta uang, saya nggak bisa bantu. Ucapan itu keluar pelan tapi tegas. 2 polisi itu terdiam sejenak. Udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih berat. Beberapa pedagang lain mulai mengawasi dari kejauhan. Tahu apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin bukan hal baik. Kamu ini masih hijau. Desis Joko akhirnya sambil melangkah mendekat. Dan anak hijau yang keras kepala biasanya cepat belajar kalau pakai cara ini. Dengan satu gerakan cepat, Joko melempar bungkus plastik nasi yang ada di etalase Indra hingga jatuh ke aspal. Banyak orang menoleh. Ada yang langsung memalingkan muka. Ada yang hanya bisa menelan ludah, tapi tak ada yang berani bersuara. Indra diam. Ia tahu ini baru permulaan. Setelah bungkus nasi jatuh, suasana di sekitar lapak Indra semakin tegang. Beberapa langkah dari sana, Yudi mulai ikut mendekat. Ia mau tidak berbicara banyak, tapi matanya menatap tajam seperti ingin menunjukkan bahwa ia siap membantu rekan tuanya kapan saja. Joko menghela napas panjang, lalu berkata pelan, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Bayar, atau kita bikin kerjaan kamu nggak nyaman. Ia kemudian melangkah lebih dekat, lalu dengan santainya menginjak plastik bungkus nasi yang tadi dilemparnya. Suara renyah dari nasi yang terinjak membuat beberapa orang di sekitar mengerucutkan alis, tapi tak ada yang berani bicara. Kalau kamu nggak mau nurut, ya begini jadinya, desis Joko. Lalu dengan gerakan cepat, ia menjungkir balikan meja persiapan Indra. Botol minyak, panci bekas dan piring plastik berserakan di aspal. Bawang merah dan cabai yang baru saja dihaluskan tersebar. Indra mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu,
Ini bukan soal uang lagi, ini soal kekuasaan. Yudi ikut menendang salah satu kursi plastik milik Indra. Lihat, gampang kan? Besok-besok bisa lebih parah. Beberapa pembeli yang sedari tadi menunggu pesanan langsung pergi. Mereka tidak mau terlibat. Indra hanya bisa menahan napas, tangannya mengepal erat tapi tubuhnya diam. Atau Lika Brawi sekarang masalahnya akan semakin rumit. Ia biarkan Joko dan Yudi menyelesaikan adegannya. Diam-diam ia berjanji pada diri sendiri. Suatu hari semua ini akan dibayar. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa berdiri, melihat usaha kecil yang ia bangun dengan susah payah. Mulai porak-poranda, Indra masih berdiri di tempatnya, meski sebagian besar dagangannya sudah berserakan di jalan. Tangannya mengepal erat tapi ia tidak maju. Ia tahu, melawan fisik hanya akan memperburuk keadaan. Tapi diamnya Indra justru membuat Joko semakin kesal. Kamu ini masih aja berdiri kayak patung. Desis Joko sambil melangkah mendekat. Aku kira kamu bakal takut, tapi ternyata kamu malah sombong. Indra menggeleng pelan, suaranya rendah tapi tegas. Saya nggak sombong, Pak. Saya cuma percaya sama aturan. Saya juga nggak mau buat masalah. Joko mendenggo aturan. Kamu mikirin aturan, padahal kamu sendiri belum bayar uang keamanan. Kami ini penegak hukum. Indra menjawab lagi, suaranya tetap tenang. Kalau benar-benar penegak hukum, kenapa mesti minta uang segala? Ucapan itu cukup membuat Yudi terdiam sejenak. Tapi Joko malah tersenyum dingin. Ia melangkah lebih dekat lalu tiba-tiba mengayunkan tangannya. Sebelum Indra sempat bereaksi, pipi kirinya terasa panas di sebuah tamparan keras dari Joko. Langsung menghantam wajahnya. Tubuh Indra sedikit goyah, tapi ia berhasil menjaga keseimbangan. Rasa sakit menjalar dari pipinya, tapi yang lebih perih adalah rasa ketidakadilan yang membuncah di dalam dada. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik. Ada yang menggeleng, ada yang langsung pergi. Tapi tidak ada yang berani menghampiri. Indra menahan napas, mencoba menenangkan diri. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak ingin menangis. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya takut atau menyerah. Masih aja berdiri? Kata Joko sambil menggosok tangannya. Oke, kalau begitu kita lanjutin di tempat lain. Ia kemudian memberi isyarat pada Yudi. Bawa dia, sekalian belajar di dalam mobil. Tanpa basa-basi, Yudi langsung merogoh tas pinggangnya, lalu mengeluarkan borgol kecil. Dengan kasar, ia menarik tangan Indra ke belakang dan memborgolnya. Indra tidak melawan, tapi hatinya mulai gelap. Ia tahu ini bukan sekadar pemerasan biasa. Ini kadar masih pembungkaman. Dan mungkin, awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mobil polisi bergerak pelan meninggalkan lokasi. Di dalamnya, Indra duduk di jok belakang, tangannya terborgol erat. Joko duduk di sampingnya sementara Yudi mengemudi. Suara lalu lintas di luar terasa jauh, seperti tidak nyata. Dari balik kaca gelap, Indra melihat etalase kayunya masih berserakan di pinggir jalan. Tidak ada yang membantu. Semua orangnya hanya menonton. Kita bawa dia ke Polsek Cimahi, kata Joko santai, seolah ini adalah hal biasa. Yudi mengangguk. Nanti kita kasih pasal apa? Joko tersenyum sinis. Gampang. Ganggu ketertiban umum. Lapaknya ngeblok trotoar. Bikin macet. Indra mendengus pelan. Itu nggak benar, Pak. Saya usaha di tempat yang sudah diizinkan. Outlet saya juga nggak sampai tutup jalur pejalan kaki. Joko menoleh cepat. Kamu pikir kami peduli sama izin? Ini wilayah kami. Tapi yang tentukan aturan. Di dalam mobil udara terasa panas. Bau keringat dan plastik menyengat. Indra mencoba tenang, tapi setiap detik terasa seperti ujian kesabaran. Ia memandang tangan terborgolnya lalu keluar jendela. Kota Cimahi yang ia kenal sebagai tempat aman mulai terasa asing. Tempat yang dulunya hanya menyimpan harapan, kini menjadi medan pertempuran diam-diam. Saat mobil berhenti di depan polsek, beberapa petugas lain keluar menyambut. Ada yang tersenyum, ada yang hanya melirik sekilas. Tapi tak seorang pun bertanya mengapa Indra dibawa. Tak seorang pun ingin tahu. Ia didorong masuk ke dalam ruang administrasi, lalu langsung dibawa ke bagian belakang. Tempat penyimpanan barang bukti, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sel kecil. Besok pagi baru diproses, kata Joko pada rekan-rekannya. Biarkan dia tidur di sana. Biar mikir lagi soal aturan yang katanya harus dihormati. Pintu besi berderak keras saat ditutup. Indra sendirian di dalam sel sempit, duduk di lantai dingin. Matanya perlahan berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena rasa tidak percaya. Bahwa di negara yang katanya adil, begini caranya keadilan bekerja. Di dalam sel sempit, Indra duduk bersandar di dinding dingin. Udara pengap terasa menggantung. Di sekelilingnya hanya ada suara jangkrik dari luar dan sesekali langkah kaki petugas yang lewat.
Ia menatap layar ponsel yang baru saja menyala. Baterainya masih cukup, sinyal ada. Tapi lebih penting dari itu, ia punya kesempatan untuk memberi kabar. Ia membuka daftar kontak, mencari satu nama yang selama ini menjadi tempat ia berlindung saat susah, Lucy. Nama itu muncul, sederhana tapi bermakna besar. Ia menekan tombol panggilan, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Dua nada dering terdengar, sebelum akhirnya suara tenang dan familiar menjawab. Indra, kamu di mana? Ini kan jam kerja. Indra menelan ludah, suaranya serak. Kak, aku di Polsek Cimahi. Sejenak diam. Lucy langsung tahu ini bukan panggilan biasa. Apa? Kenapa kamu bisa di sana? Aku nggak tahu, Kak. Aku dipaksa masuk mobil sama dua polisi tadi siang. Mereka minta uang keamanan. Aku tolak. Terus mereka rusak lapaku. Lalu mereka bawa aku ke sini katanya melanggar aturan dagang. Padahal aku punya izin. Lucy mendengarkan tanpa menyela. Suaranya tetap tenang, tapi di baliknya amarah mulai naik. Kamu nggak lawan ya? Indra menggeleng meski Lucy tidak bisa melihatnya. Enggak, Kak. Aku takut malah jadi lebih buruk. Lucy menghela napas. Kamu benar. Jangan emosi duluan. Aku akan datang. Tapi kamu harus kuat dulu, oke? Oke, jawab Indra pelan. Untuk pertama kalinya sejak ditahan, Indra merasa tidak sendirian lagi. Meskipun masih di dalam sel, meskipun masih tidak jelas nasibnya, setidaknya ia tahu bantuan sedang dalam perjalanan. Dan bantuan itu datang dari orang yang ia percaya sepenuh hati. Sementara Indra menunggu di dalam sel, Lucy sudah bergerak cepat. Setelah menutup telepon, ia langsung menuju ruang komandan di markas Kopassus tempat ia bertugas. Dengan langkah tenang tapi tegas, ia meminta izin untuk cuti darurat. Ada apa, Pratu Lucy? Tanya perwira jaga sambil mengamati ekspresi wajahnya. Lucy menjawab tanpa ragu. Adik saya ditahan di Polsek Cimahi atas tuduhan tidak jelas. Saya minta izin untuk urus ini secepatnya. Perwira itu diam sejenak lalu mengangguk. Bawa identitasmu, jaga sikap, dan jangan bikin masalah. Siapa? Beberapa menit kemudian, Lucy sudah meluncur dengan motor dinasnya. Ia masih mengenakan seragam hijau loreng lengkap dengan helm tentara. Jalanan kota kecil itu cukup ramai, tapi ia tetap menjaga kecepatan tanpa terburu-buru. Di benaknya hanya satu tujuan, menemui adiknya, melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, dan membawanya pulang. Sesampainya di Polsek Cimahi, Lucy langsung masuk dengan langkah mantap. Sorak-sorai para petugas di ruang depan langsung sedikit reda saat melihat sosok prajurit wanita berseragam militer yang mendekati meja resepsionis tanpa ragu. Saya mau ketemu adik saya Indra. Dia ditahan di sini. Petugas di balik meja melirik sebentar, lalu menelepon bagian belakang. Beberapa detik kemudian, seorang anggota polisi membuka pintu dan mengizinkannya masuk. Lucy tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan masuk. Di dalam sel kecil, Indra mendengar suara langkah kaki. Ia mendongak, pintu besi terbuka, dan di sana berdiri Lucy. Wajahnya tetap tenang tapi matanya berkata banyak hal. Indra langsung bangkit. Tidak ada pelukan atau air mata, hanya pandangan yang saling mengerti. Kamu nggak apa-apa? Tanya Lucy pelan. Indra mengangguk. Aku baik-baik saja, tapi Kak, mereka nggak punya alasan buat tahan aku. Lucy menepuk bahunya. Oke, sekarang kamu tenang dulu. Aku yang akan urus semuanya. Dan meskipun masih berada di dalam markas polisi, Indra merasa seperti baru saja keluar dari penjara. Di ruang tunggu samping sel, Indra dan Lucy duduk bersebelahan di bangku kayu dingin. Suara langkah kaki petugas sesekali terdengar dari luar. Tapi di antara semua itu, hanya suara napas mereka yang terasa jelas. Lucy menatap wajah adiknya, mencari tanda luka atau ketakutan. Ia melihat semuanya. Pipi yang memerah bekas tamparan, matanya yang masih bingung, tapi juga tekad yang tidak padam. Cerita dari awal, ujar Lucy pelan. Aku mau dengar langsung dari kamu. Indra menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Ia bicara kedatangan Joko dan Yudi, permintaan uang keamanan, perusakan lapaknya, hingga pemukulan dan penahanannya. Ia menjelaskan bagaimana ia sudah menunjukkan surat izin, tapi diabaikan. Bagaimana semua orang hanya diam saat dagangannya dirusak, dan bagaimana akhirnya ia dibawa ke sini tanpa penjelasan jelas. Aku nggak lawan, Kak, lanjut Indra. Aku takut kalau aku emosi, malah jadi lebih buruk. Lucy mengangguk. Kamu benar. Kamu sudah benar. Sekarang giliran aku yang ambil alih. Ia lalu bertanya satu persatu, memastikan setiap detail masuk akal. Nama polisi, cara mereka berbicara,
siapa saja yang menyaksikan. Lucy mencatat semuanya dalam pikiran, seperti saat ia masih latihan investigasi di markas. Setelah cukup puas mendengar penjelasan Indra, Lucy berdiri. "Kamu tunggu di sini, aku akan ke ruangan Joko." Indra menatapnya ragu. "Kak, jangan cari masalah ya. Mereka banyak. Lagi pula ini wilayah mereka." Lucy tersenyum tipis. "Wilayah mereka? Bukan, ini masih negara kita. Dan aku punya hak yang sama untuk bicara, bahkan tanpa seragam militer sekalipun." Indra ingin berkata lagi, tapi Lucy sudah mulai melangkah keluar. Di balik pintu, suara riuh dari ruang kerja polisi terdengar samar. Tapi Lucy tidak goyah. Langkahnya mantap seolah membawa beban kebenaran yang tidak bisa ditolak. Dan meskipun belum ada ledakan atau ancaman, Indra tahu situasi di Polsek Cimahi akan berubah drastis mulai detik itu. Lucy memasuki ruang kerja utama Polsek Cimahi dengan langkah tenang tapi pasti. Sorak-sorai dan percakapan di antara para petugas langsung sedikit reda saat mereka melihat sosok prajurit wanita berseragam hijau loreng. Ia sebenarnya menghentikan langkahnya. Matanya mencari satu orang, Joko. Ia menemukannya duduk di balik meja kayu usang sambil membaca koran lama dan menyeruput kopi dari gelas plastik. Lucy berjalan lurus ke arahnya. "Papa Joko?" Joko mendongak, agak terkejut melihat siapa yang datang. "Iya, ada apa?" Lucy menatapnya lurus-lurus. "Saya Lucy, kakak dari Indra. Saya mau bicara soal penahanan adik saya." Joko menaruh korannya perlahan lalu tersenyum santai. "Oh, jadi kamu keluarganya? Tenang aja, kami cuma jalankan tugas." Dia melanggar aturan berdagang, menutup trotoar, mengganggu ketertiban umum. Lucy menjawab dingin, "Itu tidak benar. Adik saya punya izin resmi. Lapaknya juga tidak sampai tutup trotoar." Joko mengangkat bahu. "Izin itu bisa dicabut. Aturan bisa berubah. Tergantung situasi." Lucy menahan napas. "Dan uang keamanan? Itu juga bagian dari aturan?" Senyum Joko menghilang sejenak. Ia kemudian tertawa pelan. "Anak muda, kamu ini sok tahu. Kami di sini yang jaga wilayah. Kalau kamu nggak suka ya protes ke atasan." Lucy tidak tersinggung. Ia tetap tenang. "Saya bukan protes. Saya minta pertanggungjawaban. Anda merusak lapak dia, memukul dia, dan menahan dia tanpa dasar hukum. Itu bukan tugas polisi. Itu premanisme." Ucapan itu membuat suasana di ruangan mulai tegang. Beberapa petugas lain mulai mengalihkan pandangan ke arah mereka. Tapi tak ada yang berani menyela. Joko bangkit dari kursinya. Tubuh besarnya membayangi Lucy. "Kamu ini siapa? Mau-maunya ngomong begitu sama kami? Ini daerah kami. Kamu pikir karena pakai seragam tentara kamu bisa seenaknya?" Lucy tidak mundur. Ia bahkan tidak berkedip. "Saya bukan di sini sebagai tentara. Saya di sini sebagai warga negara. Dan saya akan pastikan adik saya dibebaskan hari ini. Tanpa syarat, tanpa ancaman." Joko mengepal erat tangannya, tapi ia belum menyerang. Belum. Joko memandang Lucy dengan tatapan dingin. Ia tidak terbiasa dikonfrontasi seperti ini, apalagi oleh seorang wanita. Setelah beberapa detik diam, ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu ini masih muda, tapi sepertinya kamu nggak kapok-kapok juga." Sebelum Lucy sempat menjawab, Joko mendekat, lalu dengan cepat meninju wajahnya. Pukulan itu cukup keras hingga membuat Lucy mundur selangkah dan menjilat darah tipis di sudut bibirnya. Beberapa petugas di ruangan itu langsung berdiri, tapi tidak ada yang berani melerai. Mereka tahu ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah benturan antara dua kekuatan, kekuasaan dan kebenaran. Lucy mengusap darahnya lalu menatap Joko tanpa rasa takut. "Kalau begini cara kamu membungkam orang, maka aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Tanpa menunggu jawaban, Lucy langsung berbalik dan keluar dari ruangan. Ia meninggalkan polsek dengan langkah tenang, meski hatinya sudah membara. Ia tidak langsung kembali ke markas, tapi menuju ke tempat penyimpanan kendaraan militer. Di sana, sebuah tank ringan sedang terparkir rapi. Itu bukan alat tempur utama, tapi cukup untuk memberikan pesan kuat. "Ratu Lucy, saya butuh izin penggunaan kendaraan," ujarnya pada petugas jaga. Petugas itu melihat wajahnya, lalu bertanya ragu, "Nah, untuk apa?" Lucy menjawab datar, "Saya akan ambil kembali harga diri adik saya dan menegakkan keadilan di Cimahi." Setelah proses administrasi singkat, tank itu dinyalakan. Suaranya menggelegar, membangunkan kesadaran siapapun yang mendengarnya. Dengan helm tempur di kepala dan semangat yang tak pernah padam, Lucy mulai mengarahkan tank itu kembali ke polsek. Di jalanan, suara roda rantai tank menyeret aspal. Orang-orang yang lewat langsung menepi, penasaran dan ketakutan. Tidak ada yang pernah melihat tank melintas di jalanan kecil kota mereka.
Saat tank itu berhenti tepat di depan Polsek Cimahi, getarannya terasa sampai ke dalam bangunan. Setelah tank berhenti di depan Polsek Cimahi, suasana menjadi kacau. Beberapa petugas langsung keluar, ada yang membawa radio, lagi yang menjawab menghubungi atasan. Joko dan Yudi hanya bisa terdiam, melihat Lucy turun dari kendaraan tempur itu dengan tatapan tidak goyah. Tapi Lucy tidak datang untuk menyerang. Ia datang untuk menuntut jawaban. "Saya sudah merekam percakapan saya dengan Bapak," kata Lucy pada Joko. "Saya juga sudah mengirimkan semua informasi ini ke Propam dan Provost." Joko mendengus. "Kamu pikir cuma karena kamu tentara kamu bisa seenaknya?" Lucy menjawab tenang, "Bukan soal tentara atau polisi. Ini soal hukum. Dan saya yakin kalau bukti-buktinya lengkap, tidak ada yang bisa lindungi Bapak lagi." Beberapa menit kemudian, 2 mobil hitam memasuki area Polsek. Di atas kapnya tertera logo Propam dan Provos TNI. Dari dalam mobil, beberapa anggota dengan seragam rapi mulai turun. Salah satunya adalah Letnan Suryadi, perwira Provos yang cukup dikenal tegas. Ia langsung mendekati Lucy dan Indra lalu berkata, "Pratu Lucy, kami sudah terima laporanmu. Kami juga punya bukti tambahan dari CCTV jalan." Lucy mengangguk. "Silakan lihat sendiri. Mereka merusak lapak adik saya, memukul dia, lalu menahannya tanpa alasan hukum yang jelas." Letnan Suryadi mengalihkan pandangan ke Joko dan Yudi. "Kalian berdua ikut kami. Ada pertanyaan yang harus dijawab." Di dalam ruang penyelidikan, Joko dan Yudi duduk berseberangan dengan tim Propam. Kamera rekam menyala. Di layar monitor, terlihat jelas cuplikan dari kamera pengawas jalan. Mereka mendatangi lapak Indra, memaksa minta uang, lalu merusak etalase dan menyeret Indra ke mobil. Semua adegan itu terekam jelas. "Kami hanya menjalankan tugas," kata Joko sambil mencoba menahan emosi. Propam bertanya datar, "Tugas apa?" "Menegakkan aturan atau menipu pedagang kecil." Yudi hanya diam. Ia tahu, kali ini mereka tidak bisa kabur dari konsekuensi. Pria dari Propam melanjutkan, "Kami juga sudah menghubungi beberapa pedagang lain. Mereka bersedia jadi saksi." "Ini bukan yang pertama kalinya kalian melakukan ini, benar?" Joko tidak menjawab. Matanya menatap meja. Untuk pertama kalinya ia tidak punya jawaban sinis. Ia tahu akhir dari segalanya sudah dekat. Dan meskipun proses masih panjang, satu hal jelas hari itu, keadilan sedang bekerja. Hari sidang tiba. Di dalam ruang pengadilan, Joko dan Yudi duduk di deretan terdakwa, berpakaian orange tahanan dan wajahnya muram. Di belakang mereka, beberapa pedagang kecil duduk sebagai saksi. Ada tukang bakso, penjual nasi uduk, hingga pemilik warung kopi yang selama ini menjadi korban pemerasan mereka. Tidak ada yang berbicara banyak, tapi semua tahu, ini adalah hari pembalasan yang tidak datang dalam bentuk dendam, melainkan keadilan. "Saya sudah bertahun-tahun lihat mereka minta uang setiap minggu," kata salah satu pedagang saat memberi kesaksian. "Kalau nggak kasih lapak saya langsung digeser atau malah ditilang." Joko hanya bisa menunduk, ia tidak membantah. Bahkan pengacaranya pun tidak terlihat yakin bisa memenangkan kasus ini. Di luar ruang sidang, Lucy dan Indra menunggu bersama ibu mereka. Ibu Indra menggenggam tangan kedua anaknya erat-erat, seperti ingin mengatakan bahwa ia bangga pada mereka. Setelah proses yang cukup panjang, majelis hakim akhirnya membacakan vonis. Joko dan Yudi dihukum masing-masing 11 tahun penjara gor atas tindakan pemerasan, penganiayaan serta penyalahgunaan wewenang. Mereka juga dicopot dari jabatan polisi secara tidak terhormat. Riuh tepuk tangan dari para pedagang dan keluarga korban memenuhi aula pengadilan. Bukan karena senang melihat orang jatuh, tapi karena akhirnya mereka bisa bernapas lega tanpa rasa takut. Seorang perwakilan dari Polres Cimahi mendatangi Lucy dan Indra setelah sidang usai. "Atas nama institusi, kami minta maaf atas apa yang terjadi. Ini mencoreng citra kami, dan kami akan pastikan hal ini tidak terulang lagi." Lucy menjawab tenang, "Kami tidak cari permintaan maaf. Kami hanya ingin adik saya bisa hidup normal, seperti siapapun yang bekerja jujur." Pria itu mengangguk, "Kami akan bantu pulihkan lapakmu, Indra." Beberapa minggu kemudian, suasana di jalanan Cimahi mulai berubah. Lapak Indra sudah berdiri kembali, lebih kuat dan lebih rapi. Warna putih dan merah pada etalase barunya menarik perhatian pembeli. Orang-orang kembali ramai berdatangan. Tidak lagi takut terseret masalah hanya karena berjualan di tempat yang benar. Para pedagang lain juga kembali aktif. Suara klakson dan riuh percakapan kembali mengisi pagi dan siang hari. Indra berdiri di balik etalase, tersenyum pada pelanggan setia. Ia melihat ke arah Lucy yang sedang mengecek HP sambil minum teh manis. Ia ingat betul hari-hari ketika ia di borgol,
dan dipaksa masuk mobil polisi. Tapi sekarang, ia berdiri tegak, dengan izin resmi, dagangan lancar, dan hati yang tenang. Aku nggak akan lupa semua ini, Kak, gumamnya pelan. Lucy menjawab tanpa menoleh. Aku juga nggak akan biarkan ini terjadi lagi pada siapapun. Dan meskipun dunia masih tidak sempurna, setidaknya di sudut kecil kota itu, keadilan telah menang.